Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Fauzi dari Prodi Game Teknologi. Di sini kita kembali lagi belajar exam PHP My Admin. Nah, di sini kita kembali membahas SP seperti kemarin-kemarin ya. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit perbedaan untuk nge-call atau memanggil SP-nya nanti. Nah, gimana itu caranya untuk cara lain lah maksudnya. Nah, cara lainnya itu ya, seperti biasa kalian masuk ke localhost. Nah, jika sudah akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat satu DB. Nah, ini 067 DB game. Nah, di sini saya memiliki 3 tabel. Apa saja itu? Ada player. Nah, player ini berisi 5 baris. Nah, ini ada red, blue, green, purple, black. Nah, ini ada item. Ada item. Nah, di sini juga ada 5 item juga. Nah, di sini ada players item. Nah, di sini ini kalau kalian masih ingat dulu yang PK sama FK. Nah, ini PK-nya, primary key, ini FK dari player dan ini FK dari item. Nah, kalau kalian lupa di sini. Nah, ini kan primary key, ini foreign key, foreign key. Nah, gimana cara foreign key itu? Kalian masuk ke sini. Nah, nih, di sini kalian pilih kolom mana yang mau jadiin foreign key kayak player. Cedik player ya. Nah, di tabel mana foreign key-nya itu atau primary key-nya itu diambil di tabel player. Nah, pada player itu ada primary key namanya ID player. Nah, sama kan? Ini kalau beda nama nggak berpengaruh, aman. Jadi intinya gitu, itu jadi ke foreign key. Nah, gimana caranya kok bisa tahu nanti itu foreign key atau terhubung nah istilahnya. Nah, ada di ini. Kalian masuk ke DB, lalu kalian ke design. Nah, di sini ini yang tadi ya, playernya di sebelah kiri. Nah, terus ada play player item, terus ada item. Nah, ini ID player masuk ke sini jadi foreign key. Ini juga foreign key-nya dari ID item. Nah, gitu. Ini sudah terhubung ya. Jadi kalau kalian ngedit ini nggak bisa. Kalian kalau pertama kali ngedit ini langsung nggak bisa. Jadi harus ini dulu, yang player lalu item. Kenapa? Karena ini nanti isinya itu akan berhubungan sama ini. Nanti kalian pilih ID player itu harus isinya itu ya ini, ID player. Nah, sama juga di ID item. Harus harus ID itemnya atau harus primary key dari ID itemnya, nggak boleh yang lain. Nah, contohnya gimana nih? Kita kasih satu contoh. Kita coba ya ke struktur. Sorry, ketambahkan. Nah, ini kita coba ya. Nah, di sini kalau kalian tekan itu nggak bisa muncul. Bisanya gini. Nah, ini kalau nggak ada kosong ya kalian nggak bisa milih. Jadi kalian harus mengisi yang player sama itemnya dulu, baru bisa lanjut ke sini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke SP-nya guys ya. Seperti biasa ke SQL ini. Nah, untuk menyingkat waktu, saya sudah punya kodenya. Kita langsung copy paste saja. Nah, kita pelajari ya. Kita nggak nulis, kita pelajari. Nah, oke. Yang pertama, kita buat prosedur yang namanya Hafiz 067 SP game. Nah, ini in ya. Harap diingat ini in. Pakai in. Nah, di sini ada variabel namanya SP yang untuk menampung nanti kita punya call. Kita nge-call kalimat atau kata sword. Nah, itu di sini di SP nanti kita masukinnya. Nah, SP ini itu tipe datanya varchar dan panjangnya 100 ya. Lalu dimulai ya. Kita dimulai dari mendeklarasi jumlah dulu. Ini jumlah. Nah, int jumlah ini memiliki tipe data int. Nah, jumlah ini untuk apa? Untuk menampung baris dari slash kolom ini. Slash count ya. Count itu menghitung ya. Menghitung semua baris. Menghitung semua baris dan ditaruh di jumlah. Nah, menghitung baris apa? Kita menghitung baris dari item.
semua ya, bintang ini artinya semua. Jadi nggak peduli ada 0, data 0 tetap kehitung. Tapi kita kasih filter lagi, filternya itu jenis item. Jadi jenis itemnya itu harus sama seperti SP yang kita inputkan tadi nanti. Kayak sword, jadi di jenis item ini itu harus ada sword. Kalau nggak ada sword, maka ya dia nggak kehitung, core-nya nggak kehitung. Kalau ada berarti dia nambah satu gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke if. Nah, ini jika if jumlah itu sama dengan 0 atau tidak ada sword, yang artian itu di SP ini tidak ada sword dan di jenis item ini juga tidak ada sword maksudnya, dia akan memberikan pesan. Jadi akan memunculkan kalimat atau kata yaitu item tidak ditemukan. Nah, ini. Nah, jika ada, maka dia akan masuk ke else ini. Nah, jika ada, dia akan jika ada, dia akan membroadcast select item. Nah, akan masuk ke else nih. Nah, else ini itu apa? Else itu, nah jika tidak, maka masuk ke else. Nah, nanti kita akan select atau kita tampilkan item ditemukan berikut datanya. Nah, ini akan menjadi broadcast-nya nanti yang di atas. Nah, lalu kita tampilkan datanya. Gimana cara tampilkannya? Itu kita select semua baris dari item yang dimana kita kasih parameter atau kita kasih filter. Yang dimana itu jenis itemnya itu sama dengan SP, kayak sword tadi. Nah, itu. Kalau tidak, maka ya nggak dimasukin, nggak dikeluarin maksudnya, nggak diperlihatkan. Nah, kita langsung kirim saja ya. Oh ya, jangan lupa ini di end ya, end if, lalu kita tutup, kita end, lalu delimiter di koma ini. Nah, seperti biasa, kita kirim. Oke, dan seperti biasa kita restart. Nah, ini kita kembali ke SQL ya. Kan biasanya kita nge-call ya, udah kita tinggal nge-call gini kan. Call, tinggal kelihatan. Nah, kita call Hafiz 067 SVG game. Nah, kita kasih, oh ya karena ini variabelnya karena ini tipe datanya itu varchar, jadi harus ada tanda petik ya, harus ada petik. Sword. Nah, udah ya, kita coba call. Apakah bisa? Nah, tuh, nggak bisa. Kalau kalian menemukan error yang seperti ini, jangan panik guys ya. Ada cara lain. Kalau kalian bingung ngefix yang gimana dan kita memang butuh cepat, itu ada satu cara. Kalian masuk ke sini, Hafiz 67 ini, yang prosedur yang baru dibuat. Lalu kita masuk ke ini, raw time. Ini kalian klik lagi satu kali. Nah, udah masuk ke sini. Kita eksekusi. Nah, di sini kita kasih nilai. Nah, ini udah banyak ya. Ini aku udah nyoba-nyoba nih. Nah, kita kasih sword. Nah, kita kirim. Ada nggak datanya? Oh, ternyata ada lah. Gitu. Pesannya nanti kan kita nge-broadcast nih. Pesan dulu. Item ditemukan berikut datanya. Nah, datanya baru ditampilkan. Nah, ini datanya. Di tabel item itu ada 2 sword. Nah, ini kita tampilkan dua-duanya. Nah, itu. Nah, gimana sekarang kalau kita nggak ada? Atau di tabel item itu nggak ada jenisnya itu. Jenis yang kita cari, kayak book. Kita coba book ya. Book itu nggak ada di sini. Kita coba kirim. Nah, nggak ada kan? Kalau nggak ada, dia hanya akan membroadcast yang if tadi. Yang if sama dengan 0. Karena apa? Karena pas dihitung, pas dicari, apakah ada SP yang sama seperti book. Nah, kan kita nyari book ya. Apakah book itu ada di item? Ternyata nggak ada. Nah, makanya tuh sistemnya tuh ngedetectnya JML atau jumlah tadi sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 itu artinya item tidak ditemukan. Nah, ngeprotesnya gitu. Nah, sepertinya cukup sekian di sini. Semoga ilmu ini bermanfaat. Mungkin sedikit cepat, tapi alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.